Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Dahulu kala ada seorang anak muda yang patut dicontoh oleh anak muda sekarang di dalam mencari kebenaran. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang ketika itu belum masuk Islam, dia gigih untuk bertemu kepada Nabi. Dia bernama Salman Al-Farisi, seorang anak muda dari Persia, daerah Iran, yang beragama Majusi. Namun dia tidak pernah nyaman dengan agamanya. Suatu saat akhirnya dia berkali-kali minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Syam, karena dia mendengar katanya di Syam itu ada agama baru, Nasrani, yang dia pengen mencoba agama baru itu. Lebih nyaman mana dengan agama Majusi yang dia ikuti. Namun berkali-kali pula ayahnya melarang. Ayahnya tidak mengizinkan. Dia katakan, alah, percumalah kamu ke sana. Agama itu tidak akan lebih cerah dari agama Majusi yang kita anut. Tapi akhirnya Salman Al-Farisi bersikukuh tetap berangkat. Dan berangkatlah Salman Al-Farisi ke Syam untuk membuktikan akan agama yang dia dengar, agama Nasrani itu. Tetapi ternyata sesampainya di Syam, Salman Al-Farisi justru kemudian dia sampai dijadikan budak oleh orang. Dia dianggap orang gembel, lantas dia dijadikan budak oleh orang lain, dan dia diperjualbelikan sebagai budak. Sampai akhirnya dia berganti-ganti majikan, dan majikan yang terakhir dia ikuti adalah orang Madinah. Ketika beliau berada di Madinah, Salman Al-Farisi ini mendengar bisik-bisik orang kalau katanya sebentar lagi orang yang disebut nabinya Allah akan datang ke Madinah. Orang yang dielu-elukan oleh Madinah, orang-orang Madinah yang kabarnya seorang nabi akan datang ke kota Madinah. Singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan kata orang nabi itu datang, Salman Al-Farisi naik ke atas pohon kurma. Dia pengen ngelihat apa benar katanya ada seorang nabi yang datang. Begitu jauh kelihatan jalan, kelihatan bergontai. Dari kejauhan sayup-sayup kelihatan ada orang yang datang. Dan ketika itu masyarakat Madinah dengan ramai-ramai kemudian menabuh, memukul apapun dengan mengucapkan Tala'al Badr. Hatinya Salman berdebar-debar saat itu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa betul ini seorang nabi
yang disebut di dalam kitab-kitab yang lama. Lalu saking kagetnya Salman ketika Nabi itu datang, dia bergetar di atas pohon kurma sampai akhirnya badannya hampir jatuh menimpa tuannya yang ada di bawah pohon kurma. Akhirnya dia cepat-cepat turun dari pohon kurma, takut menimpa kepada majikannya. Lalu dia bertanya kepada majikan, "Wahai bapak, apa betul yang disambut orang itu adalah orang yang dikatakan seorang nabi?" Majikannya menjawab, "Benar, wahai Salman. Itu adalah Nabiullah Muhammad. Nabi yang membawa agama baru, yang menenangkan dan membawa pencerahan di dalam kehidupan." Hati Salman semakin bergetar, semakin rasanya ingin ikut berjumpa kepada Nabi Muhammad. Akhirnya begitu Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad dikerumuni oleh orang-orang Ansar. Salman tidak punya kesempatan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya besok harinya Salman mencuri-curi kesempatan. Ketika dia dapat kesempatan, dia bawa bungkusan makanan. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Dia berikanlah sedekah kepada Nabi Muhammad. Lalu sedekah itu diterima oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi bilang kepada para sahabat, ayo sahabat-sahabat, ini ada sedekah dari orang, silakan makan. Tapi Nabi Muhammad tidak makan. Dari situ Salman mulai merasa akan kebenaran itu. Ternyata ini sudah satu pertanda benar seorang nabi. Karena nabi itu tidak akan pernah menerima zakat atau sedekah. Hari berikutnya Salman datang lagi dari kota Madinah membawa makanan lagi. Dia temuin lagi Nabi Muhammad. Dia katakan, "Wahai Muhammad, ini aku bawa hadiah untuk engkau. Tolong diterima hadiah saya ini, sebungkus makanan ini." "Oh iya, terima kasih." Akhirnya hadiah itu diterima oleh Nabi Muhammad dan dibuka oleh Nabi Muhammad. Lalu beliau makan dan mengajak para sahabat yang lain ikut memakannya. Begitu Salman pergi, hati Salman mengatakan sudah ada tanda dua yang ada padanya. Dia mau makan kalau berupa hadiah. Karena Nabi itu tidak pernah makan uang zakat atau barang zakat. Tinggal satu yang Salman pengen tahu, apa benar beliau seorang nabi. Maka ketika Rasulullah datang ke Baqi al-Gharqad, satu tempat pemakaman para sahabat, para nabi, saat itu ada seorang sahabat meninggal. Nabi datang ke pemakaman Baqi al-Gharqad. Ketika Rasulullah berada di situ, Salman datang mengintip di belakangnya Nabi. Salman ingin tahu akan tanda stempel kenabian yang ada di punggung Nabi. Tapi aneh, ketika Salman berada di belakang Nabi, seakan-akan Nabi sudah tahu kalau ada orang yang ingin melihat kenabian Nabi. Karena Nabi itu bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan. Apa yang ada di belakang Nabi juga tahu sebagaimana yang di depan. Maka seketika ketika Nabi selesai menguburkan jenazah,
Tiba-tiba Nabi mencopot jubah bajunya supaya terlihat Salman dari belakang. Ternyata betul di punggung Nabi ada stempel kenabian yang ada pada Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian lalu Salman menubruk Rasulullah. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dan Salman yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang selama ini ditunggu dan dicarinya. Wahai saudara-saudaraku semua, apa kisah dari Salman ini yang patut kita tanamkan di hati kita? Kita kalau ingin mencari kebenaran, jangan hanya cukup mendengar dari orang lain. Jangan hanya melihat dari sekilas pandangan kita. Jangan hanya membaca dari bacaan apa yang dikatakan orang lain, yang ditulis orang lain. Tapi kalau ingin tahu kebenaran yang hakiki, buktikan. Buktikan, carilah bukti-bukti agar kalian supaya tambah yakin. Tidak hanya sekedar ilmu yakin, tapi sampai mencapai hakul yakin. Seperti Salman, karena kisah itu sangat fenomenal. Salman menceritakan kisahnya sendiri kepada Nabi dalam mencari beliau sampai rela menjadi budak dan dijadikan budak oleh orang lain. Maka oleh Nabi setelah dia masuk Islam, Nabi katakan, Salman, ceritakanlah ceritamu itu kepada siapa-siapapun yang kau temui, agar ini menjadi inspirasi, agar bisa menjadi contoh bagi orang lain di dalam mencari kebenaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa beribadah di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tercapai la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.